Beringas dan brutal, Timnas U17 libas Yaman, langkah kaki menuju dunia. Nova Arianto jadi pahlawan. Berikut berita lengkapnya. Malam itu di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, aroma sejarah tercium sejak peluit pertama dibunyikan. Sorotan lampu stadion menyinari wajah-wajah muda Garuda Asia yang tampak penuh determinasi. Di pinggir lapangan, sosok Nova Arianto berdiri tenang, menyembunyikan gelora di dalam dadanya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertaruhan bagi mimpi anak-anak muda Indonesia dan bagi namanya sendiri yang tengah mengukir tinta emas dalam buku sejarah sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U17 menghadapi Yaman di matchday kedua Grup C Piala Asia U17 2025, sebuah laga yang menjadi penentu. Di laga pembuka, Indonesia sudah mencatat kemenangan atas Korea Selatan. Tapi kemenangan kedua adalah kunci. Tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dan mereka tahu, jalan menuju mimpi itu tidak akan mudah. Namun, sejak peluit awal, Garuda Asia langsung mengambil inisiatif. Di menit ke-14, penonton bersorak saat Zahabi Gholi melepaskan tembakan mendatar yang mengecoh kiper Yaman. Gol itu meledakkan bangku-bangku supporter Indonesia. Sebagian dari mereka bahkan menitikkan air mata. Hanya 11 menit berselang, Fadli Alberto menggandakan keunggulan dengan sebuah sepakan first time dari luar kotak penalti yang meluncur bagai anak panah. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 2-0, tapi di ruang ganti, Coach Nova tak terlena. Ia tahu pertandingan belum usai. Dan benar saja, awal babak kedua, Yaman mendapat hadiah penalti. Mohamed Wahid Algarash memperkecil ketertinggalan, membuat tensi laga meningkat. Indonesia sempat goyah. Suara Nova terdengar jelas dari pinggir lapangan, memanggil nama satu persatu anak asuhnya. Menyemangati mereka untuk bertahan, untuk bangkit. Momen klimaks terjadi di menit-menit akhir. Saat Yaman mulai menekan, Indonesia justru bangkit melalui kecepatan serangan balik. Evandro Florasta, pemain yang sempat diragukan tampil karena cedera ringan, muncul sebagai pahlawan. Ia mencetak brace yang luar biasa. Satu dari titik putih dengan ketenangan luar biasa, dan satu lagi dari bola muntah hasil tembakan keras Fadli yang ditepis kiper. Skor akhir 4-1. Mimpi jadi nyata. Peluit panjang terdengar, dan seketika lapangan berubah jadi lautan air mata dan pelukan. Nova Arianto ditarik ke tengah lapangan oleh para pemainnya, diangkat, disoraki, dan dipeluk. Seakan ia adalah seorang ayah yang baru saja membawa anak-anaknya ke gerbang surga. Di tribun, supporter Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan dengan suara parau namun penuh kebanggaan. Tidak ada yang bisa membendung emosi malam itu. Untuk pertama kalinya, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai pejuang sejati. Dan di balik keberhasilan itu, ada Nova Arianto. Seorang pelatih lokal yang selama ini lebih banyak berada dalam bayang-bayang. Malam itu, ia berdiri di garis depan sejarah. Nova menjadi pelatih lokal pertama yang sukses meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Bukan hanya kemenangan, ini adalah validasi tentang potensi sepak bola Indonesia, tentang kekuatan anak muda, tentang keberanian bermimpi,
dan tentang seorang pria bernama Nova Arianto yang membuktikan bahwa dengan keyakinan dan strategi yang tepat, Garuda pun bisa terbang menembus langit dunia. Salut Coach Nova, kami ikut terbang bersamamu. Media Vietnam. Salut pada timnas Indonesia. U19 beringas, kalahkan Yaman dan kunci. Tiket Piala Dunia U19 2025. Wah, kabar luar biasa nih dari timnas Indonesia U19. Penampilan mereka di Piala Asia U17 2025 bener-bener bikin bangga. Kemenangan atas Korea Selatan 1-0 aja udah mengejutkan banyak pihak. Mereka malah lanjut gilas, Yaman 4-1. Media Vietnam pun sampai kasih pujian dan salut atas performa beringas Garuda Asia. Dan yang lebih spesial lagi, ini kali pertama Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, bukan karena jadi tuan rumah. Itu langkah besar buat sepak bola usia muda kita. Media Vietnam, Bao Moi, sampai angkat topi memuji Indonesia U17 sebagai tim yang bermain gemilang dan mendominasi lawan-lawannya. Mereka menilai wajar jika Indonesia akhirnya lolos ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Lolos fase grup, Indonesia cetak sejarah. Lolosnya Indonesia kali ini terasa spesial karena untuk pertama kalinya diraih lewat jalur kualifikasi, bukan status tuan rumah seperti di Piala Dunia U17 2023. Waktu itu, Indonesia gugur di fase grup setelah cuma meraih 2 poin dari 3 laga. Dengan 2 kemenangan, posisi Indonesia tak mungkin keluar dari 2 besar grup C. Mereka kini memuncaki klasemen dengan 6 poin, unggul dari Korea Selatan dan Yaman yang sama-sama punya 3 poin. Calon lawan di perempat final. Meski sudah lolos, timnas U17 masih harus menentukan posisi akhir, juara atau runner-up group. Itu penting karena menentukan lawan di perempat final. Juara grup C versus runner-up grup D, runner-up grup C versus juara grup D. Grup D sendiri dihuni Tajikistan, Iran, Oman, dan Korea Utara. Posisi mereka masih dinamis dan baru akan ketahuan setelah seluruh laga fase grup selesai. Pertandingan penentuan grup C, Indonesia versus Afghanistan, dan Korea Selatan versus Yaman akan berlangsung Jumat dini hari, 11 April 2025. Jika menang lawan Afghanistan, maka Indonesia hampir pasti juara grup dan berpeluang menghadapi lawan yang relatif lebih ringan di perempat final. Top performer sementara, Evandra Florasta, 2 gol versus Yaman. Zahabi Goli, Fadli Alberto Henga. 3 pemain ini patut dapat sorotan atas performa luar biasa mereka sejauh ini. Pencapaian ini jelas jadi momen bersejarah. Gimana menurutmu? Apakah generasi muda ini layak disebut sebagai generasi emas baru? Joey Pelupesi, nomor 6, yang menghidupkan jantung lini tengah timnas Indonesia. Jakarta kembali bergemuruh di malam penuh asa itu. Stadion utama Gelora Bung Karno berubah menjadi lautan merah dan putih, di mana ribuan supporter menyanyikan lagu kebanggaan sambil mengibarkan bendera Garuda. Suasana berdenyut dengan semangat nasionalisme ketika timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, malam itu bukan hanya soal kemenangan tipis 1-0. Ini adalah kisah debut seorang gelandang bertahan yang mengubah jalannya pertandingan, Joey Pelupesi. Panggung untuk sang nomor 6. Sejak peluit pertama dibunyikan, Pelupesi menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar debutan. Dengan nomor punggung 14 di punggungnya, ia mengambil peran nomor 6 klasik, pelindung lini tengah
yang siap menghadang setiap serangan lawan. Bahrain datang dengan misi membawa pulang poin penuh, tapi Pelupessy membuat misi itu seperti berjalan di jalan buntu. Berulang kali, ia memotong aliran bola Bahrain, menghalangi pemain lawan, dan mengatur tempo dengan ketenangan luar biasa. Meski tidak sering mencuri perhatian kamera, kontribusinya terasa di setiap sentuhan bola. Gol yang lahir dari keseimbangan momen krusial datang di babak kedua. Ketika Bahrain mencoba melancarkan serangan balik cepat, Pelupessy berdiri kokoh di tengah lapangan, membaca arah bola sebelum lawan bisa bergerak lebih jauh. Dengan tackle bersih, ia memenangkan bola dan segera memberikannya kepada Tom Hay, yang dengan leluasa melepas umpan akurat ke sisi kiri lapangan. Dari situ, lahirlah proses gol yang diselesaikan oleh Ole Romeni. Bola menghujam gawang Bahrain, dan seketika stadion meledak oleh sorakan euforia. Para supporter melompat, berpelukan, dan meneriakkan nama Indonesia. Sosok yang merendah, tapi berbeda. Usai pertandingan, Pelupessy langsung disandingkan oleh supporter dengan legenda Real Madrid, Xabi Alonso. Tak hanya karena posisi mereka yang sama, tapi juga gaya bermain efektif yang membuat lini tengah terasa solid. Namun, pemain berdarah Maluku itu merespons pujian dengan rendah hati. "Wow, tentu saya senang bisa disamakan dengannya," Xabi Alonso. Tetapi, dia jelas berada di level yang jauh lebih tinggi. Dia adalah panutan, dan saya belajar banyak darinya, ujar Pelupessy sambil tersenyum. Namun, Pelupessy juga menegaskan bahwa ia membawa identitasnya sendiri. "Saya tetap punya gaya permainan saya sendiri. Selama bisa membantu timnas Indonesia, saya akan berikan yang terbaik," tambahnya tegas. Koneksi dengan sang pelatih kinerja gemilang Pelupessy di laga debutnya bukanlah kebetulan. Ia pernah bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert saat masih di Twente 2, dan koneksi itu terbukti membuat proses adaptasinya berjalan lebih cepat. Kluivert pun tak segan memberikan pujian kepada anak asuhnya. "Sejak di Twente, saya melihat potensinya di posisi nomor 6. Dia membuat tim lebih seimbang, dan hari ini dia membuktikan itu dengan performa yang luar biasa," kata Kluivert. Kemenangan yang menjaga asa kemenangan 1-0 atas Bahrain menjaga peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah laga penuh peluh dan emosi itu, para pemain bersalaman di tengah lapangan, sementara supporter terus menyanyikan lagu kemenangan dari tribun. Bagi Joey Pelupessy, debut malam itu bukan hanya soal kemenangan, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan di mana ia akan terus berjuang untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia.